Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Yusradu Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Rahmat Andika, Operator Nasional. Nah, kita akan berbincang-bincang lebih jauh dengan Rahmat Andika terkait partisipasinya dalam Off-Road Nasional ini. Baik, kita sapa langsung Rahmat Andika. Assalamualaikum, Bang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Rahmat Andika? Kabar sehat, tetap semangat, tetap bekerja kembali. Ya, segitulah, seperti biasa, rutinitas. Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih, sapaannya Bang Rahmat, Bang Andika, atau Bang Andi? Dari kecil dulu, dari semenjak di Takengon, saya dipanggil si Andi. Ya. Oke, Bang Andi dari Andi, ya. Jadi nama saya tuh Rahmat Andika. Jadi dari kecil tuh panggilan dari teman-teman tuh Andi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ya, berarti sampai sekarang. Ya, kita panggil Bang Andi. Berarti Bang Andi dari Aceh asalnya ya? Baik, saya dari Aceh, Bang. Ya. Dari Aceh ya? Aceh Tengah, ya. Takengon ya? Aceh Tengah, Takengon, betul. Ya, berapa bersaudara Bang Andi? Saya anak ketiga, anak paling bungsu. Saya 3 bersaudara, 2 perempuan, saya sendiri laki-laki. Ya, kakak pertama, kedua namanya? Kakak pertama Anita, yang kedua Rini. Ya, bapak ibu pekerjaannya apa? Pegawai negeri, pegawai biasa. Negeri ya? Bapak dulu pegawai negeri di Departemen PU, ibu bidan Kasturi Dahlan. Ya. Kalau bapak, Bang? Bapak pegawai negeri biasa, pegawai PU ya. Maksud saya namanya? Namanya? Oh, nama Amiruddin. Oh, Bapak Amiruddin. Ya, Pak Amir. Oke, baik. Ya, jadi Bang Andi ini sejak kapan ini terjun ke off-road? Ceritanya sih agak sedikit lucu ya. Jadi pada tahun 2008 saya pulang ke Takengon kembali. Setelah dari Jakarta saya pulang ke Takengon, kebetulan ibu agak kurang sehat. Nah, di Takengon itu ketemu nih teman-teman lama, dan saya lihat kegiatan hariannya itu kalau sore itu main di off-road di, lupa sih saya, terminal lama itu apa ya, main di situ gitu. Jadi ada ajakan dari teman saya, ayo Ndi coba yuk gitu. Saya coba, terus kita diskusi membuat, ini spesifikasinya masih Takengon masih off-road ya, masih off-road. Off-road kompetisi gitu. Kita buat mobil, kita rencanakan dengan baik, kita coba-coba aja, kita coba-coba main. Main sekali di Takengon saya bisa juara, terus main balik terus ke Banda Aceh, saya juara 1 dulu. Beberapa kali di Banda Aceh, juara 1, ya sudah berarti terus pulang ke Takengon dan harus berangkat lagi saya ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta ketemu komunitas bukan off-road kompetisi, malah sprint rally. Ya. Speed off-road jadinya. Jadi kalau di Takengon itu kita main teknik, main skill, minus, turunan yang dasar. Nah, kalau di Jakarta ini kita mainnya cepat-cepatan, jumpingan, kecepatan. Jadi hitungannya waktu cepat. Siapa yang lebih cepat gitu. Jadi lebih mengutamakan performa engine ya. Nah, ada kagetan lah pihak sponsor. Karena pada saat itu nih anak kampung bisa menduduki posisi seperti ini itu agak curiga dia gitu. Curiga dan senang. Dan aneh juga ya, karena saya nggak pernah sekolah balap seperti pada dasar anak-anak di sini, tidak mengetahui spekulasi bagaimana cara balapan yang benar, nggak ada. Cuma modal apa ya? Otodidak, bener-bener otodidak gitu. Ya. Jadi terus
berlanjut ke seri berikutnya, saya juara 2, terus juara 1, dan beberapa kali juara 1 nasional lah. Sampai tahun 2017 ya, 17 atau 18 saya lupa. Terus spek mobil kita itu udah mulai ketinggalan zaman. Jadi begitu kita buat overall mobil engine baru, memakan waktu setahun, nah masuklah suasana COVID. Kita berhenti total sampai sekarang ini. Ya, ini kan sudah jalan 2 tahun ya. Berarti sama sekali nggak ada aktivitas off-road nih. Ada, jadi kemarin terakhir dibuka di Tanjung Lesung ya. Itu acaranya Spring Rally, tapi belum begitu ramai karena masih tergantung ke protokol juga. Beberapa sponsor saya juga melarang, masih belum ngasih, jadi kita masih waiting inilah decision untuk kembali balap lagi gitu. Ya, benar-benar situasi normal ya. Ya. Ya, kalau sekolahnya dulu Bang Andi di mana? Saya di Medan, dulu jurusan teknik sipil, tahun 93 masuk di Medannya. Selesai? 98 kalau nggak salah ya, 98 ya. 98 di kampusnya? Hah? Kampus? Gimana? Kampusnya? Kampus Wisu ya. Jadi waktu pas kuliah itu belum ada ketertarikan di off-road ini, belum ya? Belum, kita lebih kepada motor. Saya lebih main motor cross dulu di Medan itu. Belum di mobil. Ikut kompetisi juga? Atau sekedar nyalurin hobi, juga. Misalnya jalan kemana? Enggak, kompetisi juga. Cuman pada saat di motor, alurnya beda ya. Kita masih anak kos. Ya. Pengiriman terbatas. Untuk membuat motor itu kan perlu biaya gitu. Betul. Jadi nggak begitu maksimal lah gitu. Ya, ikut nambah pengalaman begitu paling ya. Ya. Kalau untuk sekolahnya, Bang Andi? Kenapa? Sekolahnya di Aceh. Dulu sekolah SD 1 Takengon, SMP 1 Takengon, SMA 5 Banda Aceh. Oh, SMA 5 Banda Aceh. Takengon sampai SMP, SMA di Banda Aceh. Ya. Banda Aceh di SMA berapa? SMA 5 Lampinang. SMA 5 ya. Selesai? 93 ya. Nah, barulah ke Medan. Nah, setelah selesai di Medan ini kuliah, itu Bang Andi kemana, ngapain? Apa kerja waktu itu? Setelah kuliah langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta ya. Nah, itu yang setelah ke Jakarta, seperti ceritakan tadi, balik ke Takengon. Nah, barulah mengenal off-road ini. Baru terbakar kembali jiwa balapnya. Iya. Tapi kalau karena dulu sebenarnya ini sebenarnya agak melenceng sayanya dulu ya dari kegiatan di Medan ya dengan di Jakarta dengan Takengon itu agak sedikit melenceng gitu. Ya. Karena waktu di Medan kegiatan saya itu di luar dari hobi. Saya kebetulan di Medan tuh jadi model. Oh gitu. Ya, banyak ikut pemutuan, banyak di catwalk, tapi itu saya lakukan demi bisa menyambung hidup untuk kos-kosan saja. Iya. Ya, kalau itu memang bergeser jauh dia emang dia. Model, motor begitu. Sangat nggak nyambung tuh. Iya. Tapi kalau untuk perkuliahannya nyambung, teknik ya. Nah, setelah orang tua tahu, ini kan tadi terlibat di motor itu. Respon dari orang tua sendiri gimana? Respon dari orang tua pertama kali tahu tuh SMA ya. SMA juga sudah ikut motor-motoran? Motoran.
Jadi waktu SMA mama saya tahu pulang dari jalan-jalan gitu sama teman-teman, baju saya udah dibungkus semua. Baju dibungkuskan sarung, dia bilang, kamu kerjaannya tuh yang benar tuh cuma balapan doang. Sekolah nggak pernah benar. Keluar kamu dari rumah ini, katanya. Oh gitu. Ya, orang tua saya lumayan keras untuk pendidikan itu lumayan keras. Ya. Terus? Ya itu namanya itu. Terus setelah saya jadi juara nasional ketiga dulu waktu di Jakarta ini, baru mereka agak sedikit dingin lah, agak cooling down. Terbuka matanya begitu ya, terus cooling down sikapnya ya. Dia bilang, pada saat itu tidak ada satu orang pun yang percaya anak sekampung saya bisa juara di event nasional segede itu gitu. Iya. Dan beberapa perwakilan dari pemerintah daerah Aceh kan juga datang juga pada saat itu gitu ya. Termasuk pada saat itu ada Bupati lah, Takengon ya. Iya. Berarti keterlibatan awal motor itu ya waktu pas SMA itu ya? Kalau motor-motoran SMA sih ya. SMA ya. Nah, kemudian nyambung waktu pas kuliah, walaupun kemudian ini konsennya di off-road tadi. Ya, sebenarnya begini. Ya. Kita harus pahami dulu yang namanya off-road itu seperti apa, speed off-road itu seperti apa, sprint rally seperti apa. Nah, semua kawan-kawan kalau di Takengon atau di Aceh di mana gitu, mungkin mensamaratakan. Nah, off-road-nya aja terbagi dua gitu. Terbagi tiga, sorry. Off-road adventure, off-road kompetisi, atau speed off-road. Oke. Itu speknya udah beda, tiga-tiga itu udah beda dah. Iya. Kalau off-road adventure lebih condong kepada jalan-jalan. Jadi masuk hutan, camping gitu ya. Ya. Kalau off-road kompetisi, dia lebih banyak kepada rintangan, kayak turunan terjal tajam, winch, terus minus dan segala macam. Kecepatan itu hanya lambat lah, mungkin nggak sampai 60 lah, ya. Karena kita main terjalan. Nah, speed off-road adalah mobil dipacu sepacu-pacunya dengan menggunakan performa yang tinggi gitu. Rintangannya adalah tikungan dan jumpingan. Jadi betul-betul kompetisi, betul-betul balapan. Ya. Nah, jadi nama itu harus kita penuhi dulu. Main di mana? Di off-road apa gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi Bang Andi dari 3 pengkelasan tadi, awalnya ini kan adventure yang untuk di Takengon. Nah, kan itu awalnya ya. Nah, barulah setelah ke Banda Aceh tadi, itu kalau ke Banda Aceh off-road kompetisi. Kompetisi, itu yang kompetisi. Itu tahun berapa, Bang Andi, yang kompetisi itu? Waduh, tahun berapa itu ya? 2010 kali ya? 2010. Jadi itu yang kompetisi pertama. Itu ada kejuaraan off-road se-Asia, diikutin oleh dari Malaysia dan Thailand kalau nggak salah itu. Se-Asia yang buat itu Bapak Gubernurnya Irwandi kalau nggak salah ya. Se-Asia ya? Ya. Wow, keren. Jadi itu se-Asia, itu pertama sekali Bang Andi ikut yang kompetisi setelah awalnya di luar Takengon. Ya, di luar Takengon. Kalau di Takengon ada kompetisi juga? Atau hanya sekedar adventure? Off-road adventure, tapi dibuat untuk kompetisi. Gitu. Oh gitu. Tadi kan seperti dijelaskan ya, kalau di Takengon disamaratakan lah adventure, kompetisi, kemudian yang performance speed tadi. Nah, jadi untuk pertama kali kompetisi itu waktu pas di Banda Aceh itu. Dan langsung ini kelasnya se-Asia. Ya, betul. Ya, oke. Jadi Bang Andi waktu itu dapat juara berapa? Alhamdulillah juara 1. Juara 1?
Juara satu. Ini pertama ikut langsung juara 1. Ini kan Juara memang 1. ini kan hebat sekali, Bang Andi. Agak aneh ya. Hebat. Sebenarnya rumusnya simpel. Ya. Gimana rumusnya? Makan cecah sebelum tanding, ya kan? Iya. Apa hubungannya? Ya. Coba dijelaskan dulu. Ya, membuat adrenalin lebih tinggi. Ya, karena apalagi kalau dibuat pakai cecah depik pakai empan. Wah, gitu ya. Itu melawan saya sikat semua itu. Berarti ini kuliner Gayo di tempat Bang Andi di Aceh Tengah, di Gayo. Ini turut mempengaruhi, menambah adrenalin. Oh iya, ya. pasti. Ya, empan itu ya. Empan ya. Nah, juara 1 langsung. Ini selain hebat, aneh, mengagetkan semua orang pastinya. Karena awal langsung dapat prestasi juara 1 dan tingkatannya Asia begitu. Jadi gini, sebenarnya kalau dipikir-pikir, waktu kita berangkat dari Tiangon itu mobil speknya seadanya sebenarnya. Nah, waktu main off-road adventure itu, sampai di Banda Aceh kan mereka sudah memamerkan spek mobil yang wah gila-gilaan, kita nggak pernah lihat pada saat itu gitu. Ya karena memang nah, juga kebanyakan dan kebanyakan teman-teman akan jatuh mentalnya untuk melihat hal-hal seperti itu gitu. Iya. Nah, pada saat itu saya tidak memperdulikan mobil itu, saya mempelajari layoutnya track. Kalau saya lepas, saya harus ngambil dari mana, startnya dari mana, apa bumpy yang harus saya lewatin, bagaimana cara mengambil tikungan ini, bagaimana naik begitu. Itu yang saya pelajarin pada saat itu. Ya. Nah, saya nggak mikirin mobil saya ini spek kampung pada saat itu. Shocknya ya shock 250.000 doang dibanding dengan shock yang orang punya udah harga puluhan juta kali. Iya. Nah, mungkin saya dengan teman saya dulu pada saat itu navigatornya, saya bilang sama dia, kalau kita nggak menang, orang hanya bilang wajar, karena mobilnya seperti itu. Iya. Tapi seandainya kita bisa menang dengan mobil spek ya dikategorikan menyedihkan begini, saya pengen tahu orang bilang apa. Iya. Itu aja. Jadi spek kampung alias menyedihkan. Pertama ikut dan juara. Ekspresi ini, surprise ini yang kemudian Bang Andi coba lihat ya. Kalau saya mendengarnya ya ini mengejutkan dan jadi tanda tanya. Ini kok bisa? Kenapa? Kok bisa? Ya gini ya. Kalau di dunia balap itu apalagi saya pribadi begini. Yang pertama tuh harus sehat. Yang kedua tuh jangan pakai yang aneh-aneh, narkoba, alkohol, jangan. Di balapan itu kita harus konsentrasi penuh. Kita harus mikirin terus bagaimana kita bisa mengambil racing line itu dengan benar. Yang ketiga baru mobilnya. Yang pertama rumusnya balap itu orangnya dulu sehat dulu. Itu baru benar. Gitu. Yang kelima adalah mental. Udah nggak ada lagi. Ya. Dan mental ya itu tadi seperti Bang Andi cerita. Mental, kalau saya mental nurunin kopi dulu dari atas ke bawah itu aja. Iya, benar karena kalau dengan melihat spek mobil lawan, apalagi dengan istilah Bang Andi ini spek kampung dan kondisinya menyedihkan, itu kan sudah down sekali kita. Wah, sangat-sangat menyedihkan. Karena kan keuangan kita minim. Semangat kita aja kan anak gunung, semangat tinggi aja. Iya. Kalau bisa striker aja, itu kita ganti itu second. Ngambil di bengkel kawan yang masih bagus. Sampai segitunya kita nggak bisa. Iya, karena memang serba terbatas kondisinya. Serba terbatas. Mekanik kita gimana sih dulu? Mekanik cuman harian yang membuka busi, cuman itu doang.
Ya. Halo Bang. Dengar suara saya? Ya, halo. Ya, oke. Nah, jadi Dengar. ini mengejutkan, tanda tanya semua pihak waktu itu. Dan kemudian setelah Abang juara itu, respon panitia dan sponsor waktu itu seperti apa? Panitia dan sponsor yang mana? Waktu pas di Banda Aceh, yang untuk kompetisi pertama kemudian juara 1. Kalau sponsor sih nggak ada ya. Cuman saya ingat banget kata-kata Pak Irwandi Gubernur pada saat itu. Dia bilang begini, dari semua pembalap-pembalap kawan-kawan Banda Aceh yang dikumpulkan segala macam, kok di kelas ini harus anak Takengon yang juara? Saya ingat betul itu dia ngomong begitu. Iya. Dari banyaknya kawan-kawan dari Banda Aceh ini, bisa anak Takengon yang juara. Saya ingat betul itu. Karena itu diumumkan di aula besar itu kan, berita pendopo itu ya. Iya. Itu saja, kita nggak ada tanpa sponsor, pakai duit sendiri, patung-patungan sama kawan. Kalau orang punya bocor langsung ganti baru, kalau kita masih bisa tambal, kita tambal. Iya. Ya memang kondisinya miris dan menyedihkan ya. Iya, hanya punya semangat. Ya, itu aja ya, semangat, tekad, kemudian dan hobi ya. Ya, hobi yang karena memang kecintaan di sini, dan saat sebelum kompetisi itu sudah benar-benar mempelajari lainnya tadi itu ya. Nah, kemudian Bang Andi setelah dari Banda Aceh itu ikut kompetisi di mana saja, tahun berapa, kemudian raihannya seperti apa? Setelah Banda Aceh kita di Medan ya. Di Medan pada saat itu saya udah bisa buat mobil sendiri. Nah, di Medan itu proses pembuatan mobilnya itu cukup waktu, karena ada beberapa perubahan yang saya mau bertolak belakang dengan yang buat mobil. Pada saat proses mobil itu selesai, baru akan dicoba di Brastagi kalau nggak salah, dan terjadilah kecelakaan, gardan saya patah pada saat itu, karena pada saat itu padahal saya sudah tercepat di 3 SS, gara-gara 1 SS patah as nggak jadi. Saya seminggu dari situ saya langsung berangkat Jakarta karena ada kerjaan juga. Jadi mobil saya tinggalkan di Medan yang mobil off-road sampai saat ini. Iya. Itu di Brastagi itu tahun berapa itu Bang? Tahun 2011 kalau nggak salah ya, 2011 lah. Iya. Nah, setelah dari itu cuman 2011 itu cuman di Brastagi itu saja. Satu kompetisi yang sebenarnya diikuti. Banyak ya di Padang ya pada saat itu. Cuman kalau Padang saat itu saya dimintai oleh teman saya di Medan untuk meng-cover, artinya mengajarin gitu. Dia buat mobil baru bagus, saya navigatornya mengajarin 2 kali event. Ya. Itu yang di Padang saya itu. Duduk di sebelahnya doang. Ya. Itu yang di Padang. Di Padang. Nah, selain itu masih ada selain memang kompetisi dan navigatornya? Banyak ya itu ya di Sidempuan, di Pekanbaru gitu. Itu off-road kompetisi ya, masih main rintangan ya. Rintangan belum main balapan enggak. Ya, udah hampir semua Sumatera lah ya. Ya. Itu yang 2011 itu ya. Yang 2011 maksud saya. Ya. Ya, 2011 itu. Ya. Itu yang di Padang Sidempuan dan di daerah yang disebutkan tadi itu raihannya gimana Bang? Juara 1 juga? Karena bukan saya yang bawa dan mobil bukan mobil saya ikut aturan main orang aja. Oke. Nggak juara ya? Hanya sebatas navigator. Oke. Ya. Nah, setelah dari sana ikut di mana lagi? Dan nggak ada, langsung Jakarta itu.
Langsung Jakarta. Langsung Jakarta. Ya, kemudian kalau ikut Jakarta balap sendiri. Ya, ya. Itu tahun 2012. Ya, 2012. Nah, kalau 2012 itu Bang kompetisi di mana saja dan raihannya seperti apa? Di Serang. Hmm. Di Serang pertama kali juara 3, balik lagi ke Cibubur, saya juara 2, balik lagi ke Serang juara 2. Terus di Kalimantan kita podium 1 ya kalau nggak salah. Apa podium 1 apa belum 2, saya lupa belum 2 kalau nggak salah. Terus balik lagi ke Serang podium 1. Di mana satu lagi ya? BSD Serpong. BSD. Pada saat itu saya juara terus. Ya, yang BSD Serpong itu podium berapa? 1, 2? Seingat saya sih 1. 1 ya. 1, oke. Selesai 2012 itu Bang? Kan 2013. 13 itu terusan itu. Terusan. Ya. Kan di 2012 selesai misalnya 2 kali race, sambungnya di 2013. 2013, 2014, 14 berhenti, 16 masuk lagi, gitu-gitu. Oke. Nah, tadi 14 berhenti. Kalau untuk 13 itu di mana saja dan raihan prestasinya podium berapa? Sebenarnya gampang ya, karena itu tiap jurnas itu 5 seri, di 5 kota berbeda. Untuk di Jakarta adanya di BSD, ya, di Serpong. Nah, itu podium berapa? Kemudian di Serang, Banten. Tiap tahun beda ya, tiap tahun beda. Ada 2, ada 3, ada 1. Ya, ya. Itu yang untuk 13 itu ya? Ya, gitu juga terus selanjutnya. Kalau mobil kita lagi fit ya insya Allah lah bisa podium 1 terus. Oke. Di balapan itu kan bukan kitanya aja yang sudah ready. Mobil kita pun kita persiapkan sedemikian rupa. Tapi keadaan bisa berkata lain. Ya. Oke. Jadi ya nggak terlepas dari 1, 2, 3 ya. Jadi 13, 14 stop. Nah, kemudian lanjut lagi 15 sampai 2018. 16 main. 17 kita buat mobil, 18 siap mobilnya. Musim main udah COVID. Oke. Berarti tadi yang berhentinya 14, 15 sampai 18 main. Nah, itu ya podium 1, 2, 3. Nggak terlepas dari kondisi mobil terutama. Nah, ini luar biasa sekali raihan prestasinya Bang Andi. Ya, apalagi mendengar cerita awalnya ya. Ini kan rasanya mustahil dengan ya awal ya hanya karena hobi dengan kondisi menyedihkan tadi istilahnya dapat juara seperti itu. Nah, setelah juara ini Bang apa ada sponsor untuk mendukung pertandingan? Pasti ada. Memang dulu kan kita beranjak dari uang kantong sendiri. 3 tahun ke belakang saya sudah nggak mengeluarkan lagi di cover oleh sponsor. Oke, ya, alhamdulillah ya. Nah, terus balik ke orang tua tadi Bang. Awalnya kan orang tua nggak mendukung nih. Nah, setelah juara nasional, nasional, ini kan mereka juga kaget ya. Kemudian sikapnya mulai berubah, calling down, dan kemudian seperti apa? Apa mendukung penuh atau seperti apa? Kalau orang tua saya itu kan asli Gayo. Dua-dua ya? Jadi mereka masih
memegang teguh pola pemikiran di sana lah. Jadi yang namanya kehidupan keluarga saya di Gayo itu nggak ada rumus balapan. Yang ada rumus balapan itu ya lu kerja atau jadi pegawai negeri, lu kerja bagus, ya sudah, kalau nggak ya berkebun. Nggak ada istilah balapan gitu. Jadi walaupun dia sudah menerima ya datar saja, ya sudahlah, memang itu maunya sudah begitu saja. Tapi tidak ada yang membuat percikan support gitu, nggak ada. Oke. Kalau untuk kakak Bang Andi sendiri gimana? Kemudian istri. Nah itu apalagi itu, nggak ada yang suka itu. Iya. Iya sampai sekarang dukungan dari orang tua dan kakak. Iya sampai sekarang. Oke. Kalau untuk istri sendiri Bang, ya pasti support ya. Kalau istri support ya. Ya. Support. Dari mertua juga support ya. Ya kadang-kadang nonton bareng ya. Pada saat saya lewat mereka tutup mata gitu. Ya. Kalau istri Bang Andi dari Aceh juga atau dari Jakarta? Oh enggak, kebetulan istri saya itu keturunan Arab ya, dari Yaman. Oh iya. Buah hati udah berapa Bang Andi? Saat ini saya belum dikasih. Iya. Belum dikasih kepercayaan. Ya mudah-mudahan secepatnya dikasih buah hati. Amin. Ya. Nah, tapi begini Bang Andi, walaupun orang tua dari sikapnya agak dingin, tapi saya yakin termasuk keluarga di Aceh, mereka ini dalam hati kecilnya pasti bangga. Apalagi masyarakat di Aceh, lebih khusus di Aceh Tengah lagi, ini kan sesuatu yang ya Bang Andi ini pembuka jalan begitu. Begitu membuka jalan langsung juara, ini jadi role model begitu. Bahwa ada loh dari Aceh bisa di podium 3 sampai di podium 1, ini kan hebat sekali, apalagi mendengar ceritanya tadi serba miris dan mengenaskan dalam tanda kutip begitu ya. Nah, jadi ini akan jadi pemicu, penyemangat buat generasi yang lebih muda, buat adik-adik kita. Nah, terakhir nih Bang Andi, pesan Bang Andi buat peminat off-road ini, terutama anak-anak muda. Yang penting tuh pertama kali harus hobi ya. Jadi segala pekerjaan apapun itu harus hobi dulu. Jangan dipaksakan oleh karena gengsi. Jangan dipaksakan oleh karena pertaruhan apapun. Kita harus suka dulu. Terlebih misalnya dunia saya pribadi kayak speed off-road dan rally ini gitu. Nah, di rally ini betul memang butuh banyak biaya, butuh banyak pemikiran gitu. Tapi itu tidak membatasi kita untuk bisa berkarya, enggak. Di speed off-road sendiri atau rally sendiri, atau sprint rally sendiri, ada spek mobil yang sangat rendah, 1000 cc misalnya, dengan kategori spek yang mobil standar minimum gitu. Ya, kalau misalnya anak-anak muda sekarang atau rekan-rekan kepengen mencoba, yang pertama yang harus dilakukan adalah berpikir secara logika. Logikanya begini, aku hanya mau ikut-ikutan saja, atau mau mencari prestasi, atau mencari gengsi, atau apa? Tanya diri sendiri dulu. Jadi sering berkaca. Nah, kalau untuk karena hobi, saya rasa insya Allah ada jalannya. Walaupun cuma hanya bisa kayak nyicil kayak saya, nyicil ban 1 beli, bulan depan beli ban 1 lagi, bisa jadi mobil gitu. Tapi yang penting kalau udah begitu kita harus semangat gitu. Nah, untuk anak muda sekarang, terlebih di anak muda Takengon khususnya gitu,
jangan biasakan, kalau kata teman saya itu apa ya? Jangan biasakan jago kandang. Karena jago kandang itu nggak ada ukurannya gitu. Kita bisa menang di Takengon gitu ya, cukup hanya segitu terus berhenti gitu. Ternyata dunia ini tidak selebar daun kelor. Ternyata di atas kita tuh ada ribuan orang lagi yang lebih hebat gitu. Minimal kita harus tahu gitu loh, tingkat kemampuan kita balap ini tuh sampai di mana gitu. Ya. Coba belajar gitu. Saya bilang sama teman-teman yang di Jakarta, mereka nanya, Andi, kamu belajar balap di mana? Nggak ada, saya tidak belajar balap di mana-mana, Pak. Wah, kok bisa begini? Lah, kamu aslinya mana? Saya bilang, saya aslinya Gayo, Aceh Tengah. Wah, berarti di Gayo, Aceh Tengah itu gimana perkembangan balap? Kalau ditanya, Pak, saya bilang, saya ini adalah juara 1000 dari 1000 pembalap yang lebih hebat daripada saya di Takengon. Cuman mereka mungkin tidak terfasilitasi. Itu saja. Ya. Nah, kalau saya mungkin ada jalannya, mungkin saya menikah di Jakarta, terus ketemu pihak sponsor, punya kawan-kawan yang mungkin ada jalannya gitu. Tapi kalau ditanya saya hebat, wah orang Takengon itu jauh 1000 tingkat lagi. Banyak yang lebih hebat dari saya 1000 lagi. Tapi belum ada kesempatan, itu aja. Ya. Okay. Nah, jadi untuk anak-anak muda sekarang, saya rasa salah satu hobi ini bukan yang hobi negatif, malah positif. Bisa memberikan wacana kita berpikir secara sehat, bisa memberikan gambaran hobi, yang ketiga bisa membanggakan orang tua, warga, apalagi membanggakan negara kan. Saya rasa itu aja. Iya. Tadi itu menarik, Bang Andi. Banyak yang mampu, hanya kesempatan. Dengan segala keterbatasan tadi. Bang Andi ini satu yang beruntung dari Takengon khususnya karena menemukan jalannya, menemukan lingkungannya. Pesan Bang Andi sendiri buat pemerintah daerah, termasuk ya elemen sipil yang ada di sana, apa yang sebaiknya dilakukan untuk memprepare ini, karena ini salah satu potensi ya dengan melihat capaian Bang Andi. Saya melihat di Takengon itu banyak anak-anak yang mentalnya bagus buat balapan ya. Terlebih kayak grass track, motocross dan segala macam. Tapi itu kan ruang lingkupnya sangat kecil. Dan di sana juga bukan penghobi roda 2 saja, roda 4 juga saya rasa banyak, gitu kan. Banyak kawan-kawan yang main off-road di sana. Ya, kalau untuk pesan untuk pemerintah daerah, saya cuma bisa tolonglah diperhatikan kawan-kawan yang ada potensial untuk membanggakan daerah gitu. Supportlah mereka semaksimal bisa disupport gitu. Tolong diberikan gambaran, tolong diberikan supportan, ya terserah sama dengannya nanti. Kemampuan mereka setelah disupport ya segitu ya. Kita mau bilang apa, yang penting ada partisipasi pemerintah daerah untuk menaikkan prestasi anak daerahnya, gitu saja. Oke. Kalau untuk target Bang Andi sendiri, sebelum kita closing nih Bang, ada yang masih belum kesampaian? Umur saya udah 45 ya sekarang. Jadi untuk nasional saya udah rasakan gitu ya. Saya berharap, saya kepengen ada penerus dari kota kita, Butan Aceh Tengah, yang lebih jago dan lebih hebat 1000 kali daripada saya, itu aja. Ya, oke. Jadi kita bisa membanggakan daerah kita sendiri gitu. Jadi kaderisasi, regenerasi untuk jadi penerus Bang Andi ya? Ya, harus lebih hebat dan harus lebih bisa gitu. Oke. Kalau Bang Andi capaiannya nasional, ada juga ya ikut di internasional. Ya. Jadi minimal mereka nasional dan go internasional dengan prestasi internasional. Itu dengan dukungan semua pihak, terutama pesan penting Bang Andi tadi. Ini pemerintah mesti memperhatikan karena memang dari cerita tadi potensial sekali
di Aceh Tengah secara umum, khususnya di Kota Takengon itu. Iya. Ya. Luar biasa, Bang Andi, keren, cukup menginspirasi. Sama-sama. Dan harapannya nanti yang mendengarkan obrolan kita ini di Indonesia umumnya, lebih-lebih di Aceh, lebih khusus lagi di kampungnya Bang Andi di Aceh Tengah, ini bisa menginspirasi. Dan seperti harapan Bang Andi tadi secara pribadi, akan lahir Rahmat Andika yang lain sebagai penerus. Yang lebih hebat. Yang lebih hebat. Dengan capaian ya go internasional. Go internasional. Oke, baik Bang Andi, mudah-mudahan harapannya terwujud. Ya, doa kami semoga Bang Andi sehat terus, menginspirasi dan cepat dikaruniai buah hati juga. Dan baik. Situasi ini juga cepat normal sehingga bisa berkompetisi lagi dengan podium 1. Amin. Ya. Oke, baik Bang Andi ya, kirim salam buat keluarga ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.